Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Para ibu, bapak, adik-adikku sekalian, para sesepuh, pinasepuh, terutama pengurus Masjid Ar-Rahmah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita sore hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mengetuk hati kita, mengetuk kelembutan hati kita, meringankan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Sami sehat Bu, Pak, adik-adik? Alhamdulillah. Kita doakan mereka yang belum ke masjid karena sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah banyak disampaikan oleh pengurus masjid, Bapak Selamet. Saya sebagai pengurus masjid yang pertama itu di Al-Azhar, Bu, Pak. Dari kambing, korban kambing satu, berebut, bingung mau dibagi kemana karena kambingnya cuma satu, sampai pernah menembus rekor 17 sapi. Dan sekarang karena banyak kelompok-kelompok tersendiri, mungkin lebih abdol, lebih apa, walaupun sebelah masjid nyembelih sendiri, walaupun jamaah masjid bikin kelompok sendiri, tapi bagi PKM Al-Azhar itu merupakan, selama itu mudah-mudahan menjadi niat baik dan menjadi amal soleh, karena mereka ingin lebih mungkin menikmati lebih, kalau sembelih sendiri, ngurus sendiri, bagi sendiri lebih puas gitu kan. Yang terakhir kemarin alhamdulillah bisa mencapai 7 sapi. Ini semua adalah sebuah proses. Begitu juga saya pindah ke Cigobang, Bu. Di sana ada Masjid Al-Hidayah. Sekarang saya ketua PKM-nya di sana. 2 kali ini masjidnya, Bu, Pak. 2 kali Masjid Ar-Rahmah. Semalam traweh 2 kali ini penuh sampai keluar. Saya merinding melihatnya, Bu, Pak. Ternyata komplek Al-Hidayah begitu banyak yang mau menjalankan sholat tarawih. Bingung saya mau menyampaikan untuk pembukaan ini, tapi sangat disayangkan gitu ya, di saat ada acara-acara kajian-kajian, saya mencoba untuk ngundang ustadz dari luar. Maaf yang datang ya eta keneh. Ya itulah. Dan saya sendiri secara pribadi, Bu, Pak, saya sendiri pribadi melihat anak-anak ini nih. Ini kalau di Jombang anak-anak ini udah susah untuk dikumpulkan. Dan kemarin di saat mau menjelang bulan Ramadan, saya kebetulan banyak mengisi pengajian ibu-ibu di sana. Di saat di pengajian ibu-ibu Al-Hidayah, saya mencoba menawarkan, mau pengen buka bersama enggak selama bulan Ramadan, kayak yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rahmah dan Masjid Babu Salam tuh yang di Cipancur. Itu tiap hari, Bu, Pak. Tiap hari. Saya
Biasanya hanya pengajian biasa, ya maaf yang datang itu yang di rumah sendirian, nggak ada anaknya, nggak ada cucunya, daripada bengong di rumah ke masjid. Untuk anak-anak, apalagi anak-anak muda, anak-anak SMP, ya Allah, anak-anak SMP sekarang tuh Pak, SMP, SMA, seolah-olah ini barang yang menakutkan masjid ini. Saya pagi itu ngobrol dengan Pak Soimin, Pak Usman Sunarto yang lebih sesepuh di sana. Saya kebetulan baru di sana setelah jadi PKM, terus datang COVID dan banyak aturan dari pusat Muhammadiyah, masjid ini nggak boleh buat jamaah, nggak boleh berdempetan, boleh apa lah terserah ya. Jadi segala aktivitas sedikit vakum, hanya sholat berjamaah saja. Itu pun di berapa meter itu, 5 meter apa berapa meter itu. Nah inilah, semoga hal-hal yang kayak gini menjadi contoh suri toladan kepada masjid-masjid yang lain. Karena bagaimanapun Bu Pak, bagaimanapun semuanya tidak ada artinya sebuah program masjid tanpa dukungan dari jamaah. Ini perlu dicatat. Kulo mengadakan ngaji sepele Bu Pak. Untuk lari-lari sing kados niki, lari-lari kados sementen niki. Habis maghrib niku ngaji alibata lah, ikro pirabe ikro Bu Pak. Awal saya tawarkan, ibu-ibu sinten sing gadah lare, sinten sing gadah putu, monggo ditulis ngaji sore gratis. Bahkan tiap minggu kalau ngasih nyuwun saya mboten niku hanya sekedar pengen mensupport mawon niki. Setiap minggu kalau disangoni niku kalau tumbas es krim Bu Pak, tumbas es krim, sekali tumbas es krim 20 kalau bagi-bagi, engko seneng-seneng lare niku. Terus duit nggo jajan, sing 3.000, sing 2.000, sing 3.000, sing 2.000 nggo jajan. Tapi mboten nggal dina nggih. Nah niku. Si seperendene Bu Pak. Sing teka paling wong loro, wong telu. Kula coba takone niku lare niku, kowe ngaji ke diperintah nang mamane apa karepe dewek? Karepe dewek. Lah nek orang ngaji mamane merintah apa ora? Ora. Kepripun niku, Pak? Di saat yang sama orang tua itu mengharapkan anak sing soleh. Lah punten-punten Bu Pak. Mengharapkan anak sing soleh, anaknya mboten saged ngaji, kinten-kinten harapannya wonten mboten niki? Niki PR bersama Bu Pak, PR bersama. Hampir setiap masjid niki ada tantangannya sendiri-sendiri. Khusus untuk masjid Al Hidayah, saya nilai dari dulu itu dikuasai oleh orang-orang tua. Orang tua niku nek ana wong enom maju salah malah didomai, ora jere malah dibimbing. Malah langsung kon lunga. Sampai detik ini kader Al Hidayah niku garep merentah bocah enom bae mesti angel. Nek kula pas teng riku wonten pas bacaane niku kon maju walaupun bocah SMP. Kader Bu Pak. Lah sing mati kan ora perlu sing tua dhisit nggih Pak nggih. Ora perlu sing niku riyin. Wong tua-tua, wong napa niku jan nek mboten disiapkan kader niku. Nah niki pembukaan nggih. Mugi hari ini semoga menjadi contoh bagi saya pribadi sebagai pengurus masjid dan Al Azhar pun selama ada Masjid Al Azhar nggak pernah mengadakan buka bersama full 1 bulan, paling momen-momen tertentu 2 bulan sekali lah, atau mungkin pertengahan bulan mengadakan buka bersama, dan itu besar-besaran itu di Al Azhar. Nasi kotak itu sampai berlebih, sampai yang kalau pulangnya terakhir bawanya itu bisa sampai 5. Karena berlebihan, setiap orang itu dihubungi minta 10 dus. Karena bulan puasa senang memberikan makanan orang yang berbuka puasa, banyak banget itu. Dan itu monggo niki
angge intermezzo nggih anu napa mensupport bahwa semuanya itu tidak ada artinya seorang pengurus masjid niki tanpa dukungan dari jamaah. Monggo sesarang-sarang niku. Menginjak ke materi Bapak-bapak sekalian, kita sudah begitu akrab dengan ayat perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183. Namun bagi saya pribadi banyak menggelitik sebuah pertanyaan-pertanyaan. Allah berfirman Bapak, pun apal sedaya niku. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Allah memberikan sebuah perintah. Awal niku wong sing beriman. Nang apa itu wong Islam? Ya ayyuhalladzina aslamu. Hei wong-wong sing Islam. Jajal. Ternyata Allah memilih khusus untuk orang berpuasa di bulan Ramadan niki orang-orang beriman. Untuk Islam. Islam akeh banget. Bahkan orang hari ini, orang yang tidak puasa, padahal badan sehat, mampu, tapi karena tidak terbiasa, hari ini merasa tersiksa banget dengan adanya puasa niku. Tersiksa banget. Asuk-asuk wis turu tangine setengah hari. Tangi adus, wuwung, wah seger maning. Jam loro turu maning sampai maghrib. Malah nggawe program nek puasa gue garep mancing. Tidak diisi dengan itu. Dan iki nek khusus nggo beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing beriman. Siapa sing beriman niku? Sinten niku sing beriman niku, Pak? Allah nyebataken ngaten. Ternyata wong beriman niku Allah sering menguji kepada orang yang beriman niku. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Gue takon karo wong beriman. Padahal kowe urung diuji. Ternyata wong beriman niku banyak ujian, Bu, Pak. Banyak ujian. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengatakan amanah, aku telah beriman? Seolah Gusti Allah niku ora rela wong aku beriman. Bahkan suatu hari Rasulullah niku didatangi orang dari perkampungan. Datang, ya Rasulullah, amanah, kami telah beriman. Rasulullah niku bengong, ke wong kan endi, ngajine kapan, ora tuh ketemu, jugu-jugu ngaku beriman. Gendek ngaku beriman kayaknya ora meyakinkan banget. Lalu turun ayat, sampaikan bal ulu aslamna. Sampaikan Muhammad, ngomong maring wong kae sing pada ngaku beriman, aslamna, ngomong baik, aku telah berislam. Lah niki, aku telah berislam. Karena orang beriman niku, Bu, Pak, penuh dengan liputan-liputan ujian. Nek kula panjenengan niki nate mboten dahar selama seminggu, nate, Bu? Mboten kan? Paling-paling nggih hari ini enggak ada beras, golet terus oli. Paling-paling mboten kerja selama sebulan, ujung-ujungnya kerja. Paling-paling bocah meriang goleti duit ora nana terus golet
hari Nabi Yunus neng perut iwak, ora mangan, ora nginum. Wong sing beriman niku. Nabi Yusuf wong sing beriman dimusuhi nang keluarga, bahkan arep dipateni, dicemplung na sumur. Wong bener, wong apik, jujur, difitnah, dipenjara puluhan tahun. Gue wong sing beriman. Nabi Nuh golek kaya apa golek ngomong maring anake karo bojone. Wong nabi niku kan cerdas, Bu Pak. Nabi niku omongane lemah lembut. Nabi niku rendah hati. Nabi niku segala omongan bisa dibuktikan lewat mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa lomane Nabi Nuh, kayak apa emane, kayak apa sopan santune Nabi Nuh maring anake karo bojone be seperentene. Kuwi ujian wong sing beriman. Nabi Muhammad, Bu Pak. Nabi Muhammad niki kawit cilik keluargane lingkungane kuwi ngerti nek Nabi Muhammad kuwi lho sopan santune, Bu Pak. Bahkan juluki Nabi Muhammad niku Al-Amin. Lingkungane niku orang jaluk, tapi lingkungan menjuluki ke Al-Amin, ke wong sing jam bener-bener dipercaya. Bahkan musuh pun titip barang gue maring Nabi Muhammad karena begitu percayane. Tapi di saat menyampaikan risalah-risalah Allah, Bu Pak, malah dulure dewek sing pada ora gelem. Nggih napa nggih? Paman-pamane padha ora gelem. Bahkan dibageli, dipopoki tai. Alah, kados kula si gampang, Bu. Munggarin jagung jamaah teka dewek. Nggih napa nggih? Ora pada teka ya Bali maning ya Pak Slamet. Wonten napa mboten? Sing teng mriki lagi ngomong jujuk konjaba dibagel bata. Sejarah dakwah seniki niki era seniki mboten enten, Bu. Mboten enten niku. Paling nggih pada nyinyir paling, Bu Pak. Paling pada ngomong nang mburi. Grandang-grendeng nang mburi. Nek diomong lewat medsos lewat apa be wis mblerek. Itulah orang-orang yang beriman yang banyak cobaan. Wahum la yuftanu nalladzina min qablihim. Sedang mereka tidak diuji. Apakah mereka mengaku para manusia ngaku beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Kita siap karena kita beriman dan siap segala hal pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kula panjenengan mboten diuji nang Gusti Allah sih tingkatane badhe Allah kula panjenengan mboten ngertos, Bu Pak. Nek mung wong Islam garep nguji apane, Bu? Sing diuji niku orang-orang yang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu he wong sing beriman, sing selalu menerima, yang selalu sabar dalam menerima ujian. Bulan Ramadan aku perintahkan kamu untuk apa? Kutiba napa kutiba? Yang tertulis, Bapak. Yang diwajibkan secara tertulis. Nah niki. Kenapa bukan furito? Yang aku fardukan kepadamu. Kenapa bukan wujibah yang aku wajibkan kepadamu? Kenapa harus kutiba? Sebuah ilustrasi sederhana nih Bu. Kulo dadi lurah misal, didatangi camat, Pak Lurah, secara lisan, dia mengko Pak Bupati arep teka, lisan. Nah Pak Lurah jam pinten Pak Camat? Menjelang maghrib bar buka bersama. Otomatis secara lisan wonge muga arep teka
Kambora, Jampira niku wis ragu-ragu, Bu. Wis ragu-ragu. Mung hanya omongan Pak Lurah, kengko Pak Camat, Pak Bupati garep teka, garep buka bersama. Tapi ndek lewat surat. Dengan hormat. Sehubungan dengan surat ini, kami dari kecamatan memberitahukan kepada Pak Lurah bahwa hari ini akan datang Pak Bupati pada tanggal sekian, hari ini dalam rangka ini ana surate tanda tangan Pak Camat. Resmi pundi niki Pak Bu? Remis sing wonten surate niku. Kutiba yang telah diwajibkan secara tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat nih. Untuk orang-orang yang beriman telah aku wajibkan secara tertulis. Untuk orang-orang yang beriman nih, melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan diwajibkan secara tertulis. Kutiba alaikumusiyam, untuk apa? Untuk menjalankan puasa. Nah, dari proses niki Bu Pak, kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata kula panjenengan niki telah diberitahu bahwa puasa niku telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kembali maring tertulis niki Bu Pak, bahwa kita telah mengetahui puasa-puasa kejawen niki Bu nggih. Nah niku. Ternyata orang-orang dulu niki, bahkan Nabi pun puasa sebelum datangnya surat perintah di bulan Sya'ban niki, perintah bulan puasa niki cuman 3 hari. Kadang di bulan Syura pun puasa. Namun untuk bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena belum ada perintah. Lah untuk kita hari ini, kadang ada wong ping puasa demi menghormati puasa awal puasa. Puasa kendang ngertos Bu Pak, puasa kendang. Nah, ngarep puasa, mburi puasa tengahé bolong. Padahal niku tertulis ya ora. Tiang-tiang sepah niki pun kenal niku. Wonten puasa ngebleng. Puasa mutih. Nah, niku nang niku jenenge saum. Kayak Nabi Zakaria di saat memberikan perintah kepada Nabi Zakaria niku untuk berpuasa, tidak ngomong. Saum. Kita untuk 1 bulan dengan istilah siam. Ternyata saum dengan siam itu maknanya berbeda. Sama-sama dalam bahasa Indonesia artinya puasa, tapi makna dalam bahasa Arab saum dan siam niku berbeda. Kadang ada yang menggelitik Bu Pak, kita niatnya siam apa saum? Nawaitu sauma, padahal kita diperintahkan siam. Ada yang bicara harusnya untuk niat itu nawaitu siama Ramadan, karena kita lagi yang diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian ini bertakwa. Takwa Bu Pak, ahli fuqaha niku mengartikan ngaten, menjalankan semua apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Nggih napa nggih? Niku arti takwa Bu Pak. Monggo dicek. Ada enggak di dunia ini manusia yang menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah? Padahal kita sebagai manusia, dan hal inilah ternyata kata takwa sendiri ini mempunyai arti menjaga-jaga dan berhati-hati.
Toh kalaupun udah kena, udah ketimpa atau kena sesuatu, karena sudah berhati-hati itu lepas dari dosa. Misal Bu Pak, kula panjenengan niki mau keluar ternyata hujan. Untuk berhati-hati, gerimis misal, untuk berhati-hati kula panjenengan jaga-jaga, maka bawa payung. Setelah bawa payung ternyata hujan, lalu payung itu dibuka, terus kok payungnya jujuk tugel, ora bisa megar, padahal udane wis gede, terus kehujanan. Kira-kira kehujanan niku salah sinten niki? Padahal kita sudah berusaha bawa payung, dan bawa payung inilah yang namanya waqa, berhati-hati niki. Yaki waqa wukiatan. Ini bahasa berhati-hati niku. Maka disilahkan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dan dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro niku. Nah, ayyamam ma'dudat. Niki banyak yang menggelitik pertanyaan niki Bu Pak. Nggih. Bahwa Rasulullah niku dulu pernah berpuasa beberapa hari, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Lah niki Bu Pak. Maka barang siapa orang-orang yang di bulan Ramadan apa? Maridon, sakit, aw ala safarin, atau dengan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dihitung, dibayar di hari yang lain. Yang pertanyaan menggelitik ngaten niki Bu Pak. Urusan safar niki. Dulu urusan safar Bu Pak, dari Mekah ke Madinah misal, itu perjalanan 500 km, atau dari ke negeri Syam atau Yaman atau apa di negara-negara tetangga niku Jazirah Arab, itu perjalanan safar kali nopo Bu Pak? Kalih unta, jalan kaki, banter-banternya naik kuda. Mulane nek lagi safar oleh ora puasa. Gemien Bu Pak. Seniki safare kali sinten Bu? Pak, kali nopo? Kula dadi pegawai pejabat. Ada perintah dari atasan. Pak Waryono tolong nanti ketemu Pak Presiden Jokowi di istana. Berangkat dari Majenang jam 2, dijemput karo mobil paling mahal, ana supire, jagongan empuk, AC, pere yang ndut-ndut, lewat Jakarta karo turu, ngerti-ngerti tekan. Tapi Allah memberikan sebuah hadiah, kon buka puasa. Nggih napa nggih? Bandingaken kalih riyin. Nah, sekarang Bu Pak, teng Quran niku mboten enten nek sing wong pekerja keras niku kon buka puasa. Wonten napa mboten? Wong lagi nguli, Bu Pak. Wong lagi macul, lagi gawe bangunan, neng pekerja tambang, padahal golek kerja ya rengah-rengoh, ya macul, pokoknya kesel banget. Apa ngenteni semaput kon buka puasa? Dan ini pernah Rashid Ridho di Mesir memberikan fatwa,
jika pekerja berat itu boleh berpuasa. Karena mungkin Qur'annya tidak ada, itu enggak viral. Zaman siki enggak viral, Bu, Pak. Lalu terpendam. Transkrip niku udah masih ada, transkrip berfatwa demikian. Lah untuk hari ini, Bu, Pak, kita mencoba napa nggih? Padahal Allah itu memberikan sebuah keringanan. Allah tidak membebani kemampuan seseorang. Misal ada pekerja berat, siapapun bertanya, aku kue kerja kesel banget kok kon puasa baik, padahal para pejabat bolak-balik maring Jakarta, padahal Surabaya Jakarta mau numpak helikopter. Kesel nang mboten niku numpak helikopter, Bu? Jakarta Surabaya niku dihitung safar. Allah memberikan keringanan untuk untuk berbuka puasa. Pada saat yang sama ada orang yang kerja kuli tapi pengen ora puasa. Orang-orang yang seperti ini fatwa Syekh Utsaimin niki, Syekh Utsaimin, Syekh Mekah sing diikuti mazhab baru oleh orang-orang salafi. Nek Syekh niki ngomong wis mesti bener. Apa fatwa Syekh Utsaimin niki? Jika ada pekerja berat, kue konprei selama bulan Ramadan. Konprei, Bu, Pak. Padahal untuk konteks Indonesia, nek ora kerja, ora mangan. Kepripun niki? Padahal niki fatwa dunia. Ujar-ujare tabungane akeh, nek puasa ora oleh nyambut gawe, apa metu kerjane nek dadi kuli ya metu kerjane dadi apalah sing jagong ben puasane kuat. Lah niki. Kecuali darurat. Nah niki, bahasa darurat niki. Ternyata untuk Indonesia, para kuli-kuli yang ada di Indonesia yang siang panas-panas kudu ngeduki lemah nggo pondasi jerone be semeter lebare semeter mung loroan panas-panas kok ora oleh puasa. Niki negar melu-melu fatwane Syekh Utsaimin, lah niki sing disebut darurat. Lah niki. Tapi balik di akhir Ramadan kedah di sarutan. Lah sarutang pun banyak pertanyaan niki. Kecuali bagi orang-orang yang jompo, Bu, Pak. Yang jompo niki. Yang jompo nek secara penyampaian niku orang-orang jompo niku wong-wong sing mampu ekonomine, keluargane yang mampu, lah niki wong sing ora mampu. Ora bisa puasa. Lah siki masalah ora bisa puasa ditentukna umure napa mboten? Wong ana sing umur 50 tahun ora tu puasa. Nggih napa nggih? Niku kudu bayar fidyah napa mboten niki? Pak. Sing arep bayar fidyah sapa? Ana wong sing umur 90 tahun tetap puasa. Nggih napa nggih? Nah, namun Allah memberikan sebuah pilihan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Lah niku. Tetapi jika ingin fidyah nyarutang, kue lebih baik, lebih banyak lagi itu lebih baik. Nek aturannya kan orang nyarutang sedina ngaweh makan wong miskin sedina. Sapa kriteria miskin, sapa sing ngarep menilai niki, Bu, Pak? Apa maring dulure, apa maring kancane,
Padahal kon ngaweh makan maring fakir miskin. To'amu miskin. Sing miskin siapa jajal? Nek bulan puasa neng konteks Indonesia, jaburan urung buka bae wis jaburan wis akeh, bukan nggih? Jaburan wis akeh. Lah nek arep ngaweh daharan nggo buka puasa seharga daharane niku ngaweh kepriwe sepiring dijujukna maring omah, padahal nang omah yang wis numpuk panganan ki malah mung lawe mung karo gesek tok jere nggo fidah kae mbahku ora bisa puasa. Lah kudune karo apa? Kepriwe ndek karo duit? Malah bermanfaat. Nah, padahal perintahnya konto'amu miskin. Engko malah duitnya nggo tuku kuota. Dolanan TikTok engko malah. Nah niku. Niki ndek dibahas, Bu. Niki mulanya muncul dari niki niku berbagai ilmu, muncul kelompok niki, muncul mazhab niki, muncul mazhab niki. Nah, monggo intine kawula panjenengan sedaya niku di saat diperintah oleh Allah dengan dasar iman dijalankan. Kita melihat orang tua yang tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu, atau mungkin dari dulu juga nggak pernah puasa. Kapan mulai bayar fidahnya niki? Padahal sengertine aku ramahku ku ora puasa. Lagi sehat be ora puasa, siki wis leklok, wis linglung, wis napa malih? Wis loyo, wis pikun garep dibayar fidyah. Anu sepira fidyahe? Nggo sapa? Padahal mangane jere seharga, misal seharga sing mangan sedina apa mangan semanganan? Pripun niku? Misale iya nggo wong sepuh, wong sedina mangane mung sepisan kepriwe niku? Kowe karo sambel krosak. Apa yang gane? Dipakai sambal krosak barang. Monggo luruskan niat. Kan yang digaris bawahi, luruskan niat. Allah yang akan menilai itu semua. Garep sing go fakir miskin busapa sing penting kene diniati bismillah bayar fidyah wong tua sing ora niku. Wong garep ngomong mosok sing duwe kae mbok kene wong sugih akeh malah justru malah pating cerewet nggih. Monggo sing penting diniati mawon. Kurang 5 menit. Kula badhe nyampaikaken tilik dari kesehatan, Bu Pak. Niki saya ada buku, saya akan bacakan. Ternyata kawula panjenengan niki diperintah oleh Allah puasa. Ndek dari sudut sebuah kesehatan, banyak para dokter meriset, meneliti wong-wong sing puasa. Wong-wong sing puasa niki. Ternyata orang-orang berpuasa niki di bulan Ramadan, mereka orang yang berpuasa setelah diteliti oleh orang-orang yang bukan Islam, orang bukan Islam niki Bu, meneliti dan mereka ikut berpuasa. Tapi konteksnya sudah beda. Ada sebuah penelitian menyatakan ngaten niki Bu Pak. 5 menit maling nggih. Menurut para ahli, pandangan orang berpuasa ngaten. Manusia mempunyai cadangan energi niki kula panjenengan nek mboten dahar sedina, kekuatan dahare kula panjenengan niki 25 jam Bu Pak. 25 jam. Kula panjenengan 25 jam niku esih kuat. Niku penelitian. 25 jam kula panjenengan mboten dahar, berarti kula panjenengan puasa kan mungkin ten jam sini niki 13 nggih. 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
6, 14, 13 jam. 13 jam.
Kula panjenengan sampai ngesuk niki cadangan energi niku masih menyimpan niki selama 24 jam. Bahkan di negara-negara Eropa kayak Belanda, Jerman niku maghribe jam 09.00 Bu. Jam 09.00. Jam 09.00 niku esi Padang tapi jam 09.00. Mbok bingung mbok ngene. Nah, cadangan gizi inilah yang sewaktu-waktu akan dibakar menjadi energi. Nek wis lewat 25 jam niki justru malah tambah niki. Tenagane niku muncul sing akan menghasilkan apa? Tubuh tidak mendapat sampai pangan dari luar. Ketika berpuasa, cadangan energi yang tersimpan dalam organ-organ tubuh dikeluarkan sehingga melegakan pernapasan organ-organ tubuh serta sel-sel penyimpanannya. Peristiwa ini disebut peremajaan sel. Di saat kulo kencoten, kulo panjenengan niku lemes, ngelih, niku sel-sel niku lagi diremajaken Bu Pak. Jadi lagi diremajaken niku. Mulane wong sing puasa niku awet nom. Niki penelitian ngaten. Sampinten niku. Alan Cott niku nggih. Pengamat dari pengamatan dan penelitian para ilmuwan berbagai negara dalam sebuah buku Why Fast. Jadi niku Alan Cott niku setiap dokter niku ditemui. Siang telah meriset tentang puasa ditulis. Terus dadi buku kandel banget sing jenenge Why Fast niku. Kesimpulannya niki kesimpulannya. Lebih baik secara fisik dan mental kowe wong puasa. Secara fisik dan mental itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak berpuasa. Terus melihat dan merasa lebih mudah, membersihkan badan, menurunkan tekanan darah dan kadar lemak, lebih mampu mengendalikan seks, membuat badan sehat dengan sendirinya, mengendurkan ketegangan jiwa, menajamkan fungsi indrawi. Terus kula panjenengan niki dengan puasa niku napa nggih? Ada sisi lain, bahkan anak-anak puasa itu tambah cerdas. Ampun ningali niki. Aduh glason klelet ngombe niku nggih. Klelet delengi jam bae niku nggih. Niku Bu, niki justru wong-wong sing puasa niku cerdas. Maaf, cerdas niku bukan dinene nilai matematik harus 10. Sanes niku Bu, sanes. Padahal kula teng dunia pendidikan kula mboten niki nggih. Wong menilai pinter niku dari nilai rapot. Padahal wong nilai